Disiplin positif, seorang guru yang memahami sekolahnya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dalam menerapkan konsep-konsep inti seperti satu, disiplin positif, dua, motivasi perilaku manusia, yang ketiga, posisi kontrol, yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas, yang kelima, segitiga restitusi. Disiplin positif Disiplin positif terjadi ketika seseorang tidak melakukan sesuatu karena takut akan hukuman atau konsekuensi, atau mungkin hanya sekedar menjalani aturan. Lebih daripada itu, dalam disiplin positif, seseorang melakukan sesuatu karena menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Teori kontrol. Kita tidak dapat mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, menghukum, yang kedua, membuat merasa bersalah, yang ketiga, teman, yang keempat, pemantau, yang kelima, manajer. Posisi kontrol guru. Dalam posisi kontrol, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid bertanggung jawab, dan mendapat pendukung murid agar dapat menemukan solusi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif diri pada murid. 3. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. 4. Yaitu keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, sehingga murid dapat mengingat dan memahami dan menerapkannya di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas bisa dilakukan di kelas atau di lingkungan sekolah. Kelima, segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ada 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. 2. Validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkannya dengan keyakinan dengan tindakan yang salah. Budaya positif berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Budaya positif.
Jika filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dan tercapainya tujuan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru itu memiliki 5 peran guru penggerak yang diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolahnya. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif, akan terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Ya, setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif dan modul sebelumnya filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, peran guru penggerak dan visi guru penggerak, saya lebih paham apa tujuan dari pendidikan guru penggerak. Pemahaman dari materi ini saya akan implementasikan dalam lingkungan sekolah dan akan saya imbaskan kepada rekan sejawat. Adapun hal yang menarik di luar dugaan bagi saya, yaitu ternyata ada konsep-konsep dalam disiplin positif ini sudah saya terapkan di lingkungan saya, khususnya di kelas tentang 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, sehingga setelah mempelajari modul 1.4 ini saya semakin paham dengan istilah-istilah tersebut. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi yaitu lebih meningkatkannya kesejahteraan mental, emosional guru dan murid. Dan setelah mempelajari modul ini, saya lebih memahami langkah-langkah penyelesaian dalam menghadapi masalah. Refleksi yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami, saya menangani siswa yang sering buang sampah sembarangan di kelas, dan saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Refleksi keempat, yaitu bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang karena bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah anak yang suka membuang sampah sembarangan dan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolahan. Refleksi kelima, menurut Anda terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki?
Hal yang sudah baik menurut saya yaitu menggunakan segitiga restitusi dapat memunculkan motivasi intrinsik, nilai-nilai kebajikan yang baik dalam diri anak. Hal yang perlu diperbaiki yaitu mengurangi hukuman untuk menertibkan murid. Refleksi yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya posisi saya sebagai membuat rasa bersalah, penghukum, dan pemantau. Perasaan setelah melakukan tersebut, saya selalu refleksi diri. Apakah sudah benar tindakan yang sudah saya ambil? Setelah mempelajari modul ini, saya harus memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani masalah. Perasaannya senang dan perbedaannya emosi saya lebih stabil. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi pada tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah saja, belum sampai keyakinan kelas. Cara yang saya praktekkan dengan memanggil anak yang melanggar peraturan ketika jam istirahat atau ketika pulang sekolah dengan mengajak berkomunikasi, mencari penyebab, dampak, dan solusinya. Refleksi yang kedelapan, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah adalah kolaborasi semua pihak sekolah, dan kalau kolaborasi dengan kepala sekolah, guru, staf karyawan, wali murid, dan tentunya lingkungan masyarakat, agar budaya positif tidak hanya melekat pada diri anak di sekolah saja, namun juga di masyarakat.